Hai teman-teman, selamat datang di channel Sarjana Muda. Kali ini saya pengen ngobrol tentang sesuatu yang menurut saya sangat penting, yaitu tentang bagaimana perubahan terbesar dalam hidup kita sebenarnya dimulai dari mindset kita sendiri. Kalian pernah nggak sih dengar kata-kata kalau mindset adalah segalanya? Nah, kita bakal kupas tuntas itu hari ini. Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Jadi, apa sih mindset itu? Mindset adalah cara kita berpikir, gimana kita melihat dunia, dan gimana kita menafsirkan semua pengalaman yang kita alami. Secara garis besar, ada dua jenis mindset, fixed mindset atau pola pikir tetap, dan growth mindset atau pola pikir berkembang. Orang yang punya fixed mindset tuh biasanya mikir, kalau kemampuan dan bakat mereka udah bawaan lahir dan nggak bisa diubah. Sebaliknya, orang yang punya growth mindset percaya kalau kemampuan mereka bisa terus berkembang asalkan mau berusaha dan belajar. Mindset kita itu ngefek banget ke semua aspek hidup kita, mulai dari pekerjaan, hubungan, sampai kebahagiaan sehari-hari. Misalnya nih, waktu kita ketemu tantangan, orang dengan fixed mindset bakal gampang nyerah karena mikir, gue emang nggak bisa. Tapi orang dengan growth mindset bakal lihat tantangan itu sebagai peluang buat belajar dan berkembang. Mereka lebih gigih dan nggak mudah putus asa. Banyak kok contoh nyata yang bisa kita pelajari tentang pentingnya mindset ini. Contohnya Thomas Edison yang bilang, saya nggak gagal, saya cuma nemuin 10.000 cara yang nggak berhasil. Atau J.K. Rowling yang sebelum sukses dengan Harry Potter, ngalamin banyak banget penolakan dari penerbit. Mereka punya growth mindset yang kuat, jadi nggak gampang nyerah meskipun banyak gagal. Terus gimana caranya kita bisa ubah mindset kita? Nih, ada beberapa langkah yang bisa kita coba. Pertama, kita harus sadar dulu, kita ini punya fixed mindset atau growth mindset. Kenapa sih penting banget buat menyadari pola pikir kita? Karena pola pikir kita ini bisa memengaruhi setiap aspek hidup kita. Mulai dari bagaimana kita mencapai tujuan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, sampai seberapa bahagianya kita dalam menjalani hidup. Dengan menyadari pola pikir kita bisa mulai mengubahnya dan pada akhirnya mengubah hidup kita jadi lebih baik. Sekarang, gimana caranya kita bisa menyadari pola pikir kita? Nih, aku kasih beberapa langkah yang bisa kalian coba. Refleksi diri, luangkan waktu untuk merenung dan mengevaluasi bagaimana cara kita berpikir dan merespon berbagai situasi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita lebih sering melihat tantangan sebagai ancaman atau peluang? Perhatikan pola pikiran otomatis. Sadar nggak sih? Kadang kita punya pikiran otomatis yang muncul tanpa kita sadari. Coba perhatikan dan catat apa saja pikiran otomatis yang sering muncul, terutama yang negatif. Minta feedback. Tanyakan ke orang-orang terdekat tentang bagaimana mereka melihat cara kita berpikir. Kadang, perspektif orang lain bisa membantu kita menyadari pola pikir yang kita sendiri nggak sadar. Baca dan belajar. Banyak banget buku dan artikel yang bisa membantu kita memahami lebih dalam tentang mindset. Cari referensi dan pelajari lebih lanjut tentang pola pikir. Ubah pola pikir negatif. Kalau kita sadar punya pikiran negatif atau terbatas, coba deh ubah jadi pikiran yang lebih positif dan berkembang. Tips praktis untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Setelah kita sadar dengan pola pikir kita, langkah berikutnya adalah mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif. Coba ganti pikiran seperti, aku nggak bisa, jadi aku akan belajar untuk bisa. Mulailah dengan langkah kecil dan berikan waktu untuk diri sendiri berproses. Ingat, perubahan pola pikir nggak terjadi dalam semalam. Belajar dari kegagalan. Lihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Kenapa sih kita sering banget takut sama yang namanya gagal?
Seringkali, kita takut gagal karena takut dianggap tidak kompeten, takut kehilangan sesuatu yang kita anggap penting, atau takut dihina dan dikritik oleh orang lain. Tapi, kalau kita terus-terusan takut gagal, kita nggak akan pernah mencoba hal-hal baru dan nggak akan pernah tahu seberapa besar potensi kita sebenarnya. Banyak kok contoh tokoh sukses yang sebenarnya belajar dari kegagalan. Misalnya, Steve Jobs pernah dikeluarkan dari perusahaan yang dia dirikan sendiri, Apple. Tapi, dia nggak menyerah dan akhirnya kembali lagi ke Apple dengan ide-ide yang lebih segar dan revolusioner. Begitu juga dengan Michael Jordan yang mengatakan, "Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil." Terus, gimana caranya kita bisa belajar dari kegagalan? Nih, aku kasih beberapa langkah yang bisa kalian coba. Terima kegagalan. Pertama, kita harus bisa menerima bahwa kita gagal. Jangan menyangkal atau mencari-cari alasan. Evaluasi diri. Lihat kembali apa yang salah dan apa yang bisa kita pelajari dari situ. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan berbeda di waktu mendatang? Jangan menyerah. Ingat, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jadikan kegagalan sebagai motivasi untuk mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Terus, gimana caranya kita bisa belajar dari bergaul dengan orang positif? Lingkungan kita itu ngefek banget loh ke mindset kita. Jadi, bergaul dengan orang-orang positif punya banyak banget manfaat. Pertama, mereka bisa memberikan dukungan emosional yang kita butuhkan saat kita lagi down atau butuh semangat. Kedua, mereka bisa jadi sumber inspirasi dan motivasi buat kita. Ketiga, mereka bisa membantu kita melihat sisi baik dari setiap situasi, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Dan yang paling penting, mereka bisa membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan dan impian kita. Saya punya cerita inspiratif tentang bagaimana lingkungan positif bisa mengubah hidup seseorang. Misalnya, ada seorang teman yang dulunya selalu pesimis dan gampang menyerah. Tapi setelah dia mulai bergaul dengan teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat, perlahan-lahan dia berubah. Dia jadi lebih percaya diri, lebih berani mencoba hal baru, dan akhirnya sukses mencapai impian-impian yang sebelumnya dia anggap mustahil. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana perubahan terbesar dalam hidup kita sebenarnya dimulai dari mindset kita sendiri. Ingat ya, mindset itu nggak tetap. Kita bisa mengubahnya dan dengan begitu, kita bisa mengubah hidup kita jadi lebih baik. Teruslah belajar dan berusaha, dan jangan takut buat menghadapi tantangan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video motivasi lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.